3. Video ini dedikasikan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah OAD. Berikut dokumentasi dan presentasi dari kelompok kami. Bapak dengan bahasa pemrograman, framework, database, sistem jaringan yang relevan. Sudah meluangkan waktu, kami dari mahasiswa UTB ingin melakukan wawancara singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek. Langsung saja Pak ke wawancara. Ini yang berubah lain terus apa? Menggunakan di PLN untuk membantu pekerjaan. Aplikasinya sekarang pusat dari PLN pusat di aplikasi kita ada sertifikat aplikasinya. Tapi kalau aplikasi pekerjaan contohnya seperti APWT, aplikasi keseluruhan pekerjaan Seberapa sering diperhatikan? sistem diperbaharui dari sisi aplikasi lebih tepatnya 3 bulan sekali. Kalau misal kendala yang sering dihadapi di sistem IT itu apa aja? Koneksi jaringan. Kalau kendala yang biasa dihadapi tim IT PLN dalam mengembangkan atau memelihara sistem, Kita kan tidak, kalau DB3 kan tidak mengembangkan ya. Kita hanya support aplikasinya aja untuk dipakai sama user. Kalau pengembangannya itu di IT di PLN pusat di Jakarta. menurut Bapak apa yang perlu ditingkatkan dari sistem IT PLN agar lebih efisien? Perbaiki jaringan untuk host jaringan, plastik jaringannya diperbaharui, terus konektivitas jaringan lokal dan WAN-nya harus diselaraskan biar aplikasi bisa berjalan seoptimal. Kalau pengalaman Bapak terhadap bahasa atau framework database itu yang jaringan yang relevan itu kayak gimana?
Framework database. Ya, untuk sistem jaringan yang relevan. This is di jaringannya atau di web base-nya? Di sistem jaringan. Sistem jaringannya. Gimana pertanyaannya tadi? Pengalaman Bapak dengan bahasa pemrograman atau framework database sistem jaringan yang relevan. Database. Kalau di gitu nggak ada database ya? Berarti, database kan dan aplikasinya nggak usah. Jadi data kita nggak ada database. Kita cuma hanya server lokal doang. Bagaimana Bapak memastikan keamanan data dalam pengembangan aplikasi Gimana cara Bapak mengatasi masalah ketika aplikasi PLN mobile mengalami gangguan besar di hari pembayaran listrik? Kalau pemeliharaan aplikasi secara lokal ya, kalau secara lokal sih langkah pertamanya kita analisis dulu aplikasinya itu terkendala di mana, apa di jaringan internal kita atau memang ada pemeliharaan dari usaha aplikasinya. Tapi kalau memang aplikasinya ada trouble-nya di internal kita analisis kembali apa sih yang menjadi kendalanya, apa dari hardware-nya, apa dari perangkat usernya, ataupun dari jaringan yang existing kita. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, pernah ada tantangan selama Bapak kerja di bagian IT? Proyek terakhir Bapak bagaimana mengatasinya? Project terakhir saya apa ya? Bikin jaringan, bikin infrastruktur jaringan luar. Tantangannya ada kesulitan atau Kesulitannya dari sumber daya dan perangkat. Karena kalau perangkat jaringan itu nggak bisa kita butuh beli sekarang datang, pasti ada waktu yang berbuang dari pembelian barang atau gimana. Kalau secara teknis di lapangan sih nggak ada hal yang berat ya, selama kita kerjainnya benar, prosedurnya benar, topologinya benar sih aman. Ini terakhir, mungkin yang terakhir ya Pak, apa harapan Bapak untuk kedepannya terhadap teknologi yang ada di PLN? Teknologi yang ada di PLN Ya, atau sistemnya mau kayak gimana? Harapan kedepannya? sistemnya dibikin digital ya, kita bikin, kalau saya punya angan-angan sih semua tuh dibikin digital dari sisi jaringan, pengolahan data, terus berkas kan sekarang berkas masih ada yang tas ya, masih ada yang fisik. masih ada yang manual berarti. Nah, kita bikin digital. Caranya seperti apa? Mungkin kita perlu yang pertama sumber dayanya, SDM-nya terus harus lengkap lah. Terus keduanya perangkatnya juga harus menunjang. Koneksi internetnya juga harus besar agar digitalisasi yang kita tidak terhambat dengan jaringan. Terus semuanya dibikin by aplikasi. Itu aja sih harapan. Karena semua belum, kalau dibikin aplikasi mobile, karena semuanya kan masih baru bentuk aplikasi web. Kita karena sekarang kecenderungan 20% orang itu punya handphone, mereka
user bisa akses aplikasi yang kita buat, terus mempermudah pelanggan juga untuk bisa memahami apa sih yang ada di PLN sebenarnya. Pak, karena di sini tidak ada pengembangan sistem bukan di sini, jadi kalau IT di sini Kita lebih ke network, jaringan sama support aplikasi. Supportnya dari sisi trouble-nya mungkin, terus pengenalan ke user, terus instalasi aplikasinya. Iya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin nanti kami boleh menghubungi Bapak kalau ada konfirmasi data. Terima kasih banyak Pak. Isinya tuh bagian apa? Yang saudaranya yang contohnya itu dari aplikasi ACE itu buat update pendapatan di PLN hari per bulan. Itu aplikasinya pakai Python. Ini kita perlu update. Nah, aplikasinya cuma baru satu nih, gunakan doang yang dicari. Jadi dikembanginnya di Telegram kalau itu Enggak, aksesnya kita robotnya kita pakai Telegram buat akses ke aplikasi, jadi kita nggak usah. Kalau di PC kan kita harus masukin aplikasi, masukin apa user password, terus panggil ke aplikasi tengahpan, terus download, terus polisi kan kita tinggal nunggu sebentar, misalnya sudah ada, gambarnya sudah ada, real time. real time. Aplikasi ini bisa nggak dibikin mobile? Oh yang pakai Flutter itu ya. Iya, soalnya pun berbasis mobile itu. Mau PKL di sini proyeknya sudah ada. Kantor yang kami kunjungi adalah PT PLN Persero UP3 Bandung yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 436 yang bertugas melayani distribusi listrik dan pelanggan di wilayah Kota Bandung dan sekitar. Sistem yang pertama, AP2T. Apa sih itu AP2T? AP2T adalah aplikasi pelayanan pelanggan terpadu. Sistem utama untuk pelayanan pelanggan di loket. Yang pertama, use case diagram. Ada 5 case utama. Yang pertama, pengajuan
pelanggan dan keterlibatan. Itulah untuk sistem AP2T. Yang pertama adalah use case diagram menunjukkan cakupan layanan lengkap dengan 5 use case dan 3 aktiviti. Yang kedua, activity diagram membuktikan alur bisnis sudah terdigitalisasi sepenuhnya. Yang ketiga, sequence diagram mengungkapkan komunikasi berjenjang antar komponen sistem. Yang keempat, class diagram menunjukkan struktur data terorganisasi dengan relasi yang jelas. Kekuatan sistem, proses bisnis terstandarisasi di semua unit, data terintegrasi dalam sistem lain, dan mengurangi human error melalui validasi sistem. Sistem yang kedua yaitu SIP 3, Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan PLN, Database Terpusat Nasional. Yang pertama ada use case diagram. Terdapat 5 use case utama yaitu pengelolaan data, pencatatan pemakaian, perhitungan tagihan, pembayaran, dan pengelolaan keuangan. Yang terdapat ada 4 aktor, petugas loket, penagihan, supervisor, dan juga pelanggan. Yang kedua ada activity diagram dari sistem SIP 3 dengan alur penagihan, data pelanggan, ke catat meter, ke hitung pemakaian, ke terbit tagihan, lanjut ke bayar, dan juga terakhir ke update status. Nah, jika menunggak ada proses penagihan khusus. Selanjutnya ada sequence diagram dari SIP 3 dengan contoh pencatatan pemakaian, yaitu petugas akses data ke sistem ambil histori, ke input meter baru, lalu ke sistem hitung selisih, lanjut ke simpan data, dan juga terakhir ke update tagihan. Selanjutnya yaitu ke kelas diagram. Terdapat kelas yaitu pelanggan, tagihan, pemakaian, pembayaran tagihan. Tagihan terhubung dengan pembayaran dan juga pemakaian. Kesimpulan sistem SIP 3 yaitu yang pertama use case diagram menunjukkan cakupan data manajemen yang komprehensif. Yang kedua, activity diagram membuktikan proses penagihan sudah otomatis. Yang ketiga, sequence diagram mengungkap real-time data akses dari berbagai sumber. Yang keempat, ada class diagram menunjukkan arsitektur database yang solid. Ada kekuatan sistem yaitu konsistensi data dijamin melalui sistem terpusat, skalabilitas tinggi untuk data jutaan pelanggan, dan juga keamanan data terjamin dengan kontrol akses ketat. Sistem yang ketiga, sistem PLN Mobile. Apa itu sistem PLN Mobile? Sistem PLN Mobile adalah aplikasi mobile untuk layanan mandiri pelanggan. Yang pertama, use case diagram PLN Mobile. Ada login, pengajuan layanan, pembayaran, dan pengaduan. Hanya ada satu aktor pelanggan. Yang kedua, ada activity diagram, yaitu alur pembayaran. Ada login, pilih pembayaran, lihat tagihan, pilih metode, bayar, konfirmasi,
bagaimana mereka bekerja sama, yaitu dengan PLN Mobile sebagai front-end, AP2T sebagai back-end, operasional, SIP3 sebagai database terpusat. Contoh integrasinya, pelanggan bayar via PLN Mobile, lalu ke data masuk ke AP2T, lalu update status di SIP3, dan juga sinkronisasi ke semua sistem. Keuntungan integrasi, data konsisten, layanan terintegrasi, pengalaman pengguna seamless. Kesimpulan pemodelan UML. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, UML membantu memvisualisasi sistem kompleks PLN. Yang kedua, setiap diagram punya tujuan spesifik. Yang ketiga, sistem sudah terintegrasi dengan baik. Dan yang keempat, ada ruang untuk optimasi performa.
Kami sadar video ini jauh dari sempurna. Ini pertama kalinya kami bikin video dokumentasi tugas seperti ini. Dari mulai planning, syuting, sampai editing. Semua kami pelajari sambil jalan. Terima kasih buat yang sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Feedback dan kritik membangun sangat kami harapkan. Kita semua masih dalam proses belajar, termasuk kita bertiga. Mungkin ada bagian yang kurang jelas, atau mungkin ada yang bisa kami sajikan dengan cara yang lebih menarik. Semua masukan akan kami jadikan pelajaran berharga. Spesial thanks buat dosen pembimbing kita, Pak Dani, yang sudah membimbing kami dari awal sampai akhir. Dan tentu saja Bapak Erik dari PLN UP3 Bandung yang sudah mau meluangkan waktu sharing ilmu dan pengalamannya. Tanpa mereka nggak akan ada video ini. Oh iya, proses bikin video ini juga banyak ceritanya loh. Dari harus bikin surat izin resmi, nyiapin pertanyaan yang tepat, sampai hari-harinya deg-degan banget. Tapi justru dari situlah kami belajar yang paling banyak. Belajar komunikasi, belajar presentasi, dan yang paling penting, belajar kerjasama antar tim. Untuk teman-teman yang mungkin akan bikin video dokumentasi tugas juga, jangan takut mulai. Mungkin hasil pertama belum perfect, tapi yang penting ada action. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak sudah menonton. Buat yang sudah memberikan like, share, atau komentar, kami sangat menghargainya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tambahin naon deui. Guys, ini yuk, videonya udah masuk semua tapi baru 20 menit. Apa bisa nama blank we hidup? Sistem yang ketiga, Yang kami kunjungi adalah PT PLN. Ayo udah menjadikan. oh iya lagi apa?